IKIP Budi Utomo Malang berdiri tahun 1984. IKIP Budi Utomo Malang satu-satunya perguruan tinggi berbasis kependidikan dan keguruan di Malang Raya. Jika ingin mencari guru yang khusus mempunyai nilai-nilai kebudiutamaan, carilah di IKIP Budi Utomo atau carilah lulusan IKIP Budi Utomo. Selain unggul komparatif, juga unggul kompetitif. Dalam upaya unggul secara kompetitif dan komparatif, IKIP Budi Utomo Malang telah menjalin kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Proses belajar IKIP Budi Utomo yang diperlukan adalah gadget seperti tab, yaitu sebagai sarana proses belajar untuk akselerasi, daya tangkap, dan juga akselerasi penyebaran informasi. Selain Anda bisa masuk pegawai negeri, tetapi juga bisa mengelola pusat belajar yang ada di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Hampir 90% lulusan IKIP Budi Utomo telah terserap di dunia kerja. Sehingga selanjutnya akan menjadi perguruan tinggi yang sehat, mempunyai nilai-nilai yang kita anut bersama adalah nilai-nilai kebudiutamaan. Mari kita mengajak tetangga-tetangga, mengajak rekan, mengajak sanak keluarga untuk mulai mengenyam pendidikan tinggi. Pilihlah IKIP Budi Utomo Malang. Demikian dari Pak Latibun, ada beberapa kesimpulan yang tadi sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan guidance and counseling dan academic coaching. Ini ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh beliau terkait dengan counseling new normal ini. Bahwasanya dalam proses kegiatan counseling itu kita harus siap dan kapan saja, di mana saja. Layanan counseling from home, counseling dari jarak jauh dengan saluran teknologi komunikasi yang saat ini menjadi tren, tanpa sentuhan, tanpa kontak langsung dengan klien atau dengan konseling, ini menjadi salah satu hal yang saat ini sudah mulai dilakukan dengan adanya satu bentuk cyber counseling dan sebagainya. Namun yang berikut yaitu Bapak Cakban Rosidi, ya, di mana nanti beliau akan menyampaikan lebih banyak terkait dengan coaching, ya kan, dari akademik coaching itu, karena beliau adalah salah satu pakarnya, salah satu praktisi yang lintas disiplin. Nah, tentunya sebelum dimulai akan saya bacakan bibliografi dari beliau. Bapak Cakban Rosidi, kelahiran Kediri 1 Oktober 1963, dan kini beliau tinggal di Jalan Raya Trogowaru, nomor 88 Malang. Silakan bagi Bapak serta Ibu yang ingin bersilaturahim kepada beliau, sangat terbuka sekali beliau disilakan. Dan bersama teman tidur itu adalah Dr. Hajah Ropiko. Ternyata Ibu Ropiko itu teman tidurnya Pak Cakban. Saya juga baru tahu ini. Dan beliau memiliki putra tunggal bernama Gilang Afif Lazuardi. Beliau berlatar belakang pendidikan lintas disiplin, tadi sempat disinggung oleh Ibu Hajah Ropiko. Jenjang sarjana ini program studi akuntansi, PLS, dan sastra Inggris. Jenjang magister, program studi sosiologi minat sosiologi politik, dan jenjang doktoral, program studi ilmu sosial minat hubungan negara dan masyarakat, dan
Doktoral Program Studi Manajemen Pendidikan Minat Analisa Kebijakan Publik Sektor Pendidikan. Wow, luar biasa sekali Pak Sakban ini. Mungkin dengan berbagai macam ilmu atau disiplin ilmu ini, beliau memiliki satu urgensi yang luar biasa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh seluruh khalayak masyarakat Indonesia khususnya dan mengembangkan dalam satu tugas kenegaraan. Baik, banyak sekali ini bibliografi dari beliau. Saya akan membacakan beberapa hal yang saat ini baru tren. Nah, saat ini beliau itu memprakarsai pendirian dan menjadi sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang yang dulu diprakarsai oleh beliau tahun 2002 hingga tahun 2004. Kemudian beliau juga saat ini menjadi konsultan sekolah Anugerah Properti Surabaya sejak tahun 2012. Kemudian Direktur Mitra Pedagogika dan Psikometodika Inloco Parents sejak tahun 2011. Beliau juga pendiri Yayasan Bima Budi Insani sejak tahun 2018 dan sampai saat ini beliau sebagai penasehat Asosiasi Hubungan Klinis Indonesia atau AHKI. Beliau juga giat menulis artikel ilmiah populer dan kolom pada berbagai media cetak mulai dari tahun 1983 hingga 2017, menulis buku kajian pendidikan, filsafat, linguistik, dan metode penelitian baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Tadi ada beberapa peserta yang menanyakan Mas Erik, artikel dan materi yang disampaikan oleh Pak Sakban untuk pemateri tentunya bahasa Inggris. Apakah ada yang sudah terjemahan? Nah, nanti bisa dijawab oleh Pak Dr. Sakban sehingga para peserta ini juga tidak kebingungan untuk mentranslate kembali. Ya, ini salah satu masukan dari para peserta. Kalau disetujui, ya saya pun juga akan menyampaikan demikian sehingga nanti mohon dari panitia untuk bisa membantu dalam memberikan materi yang sudah diterjemahkan. Tapi mungkin tidak hari ini, mungkin 1 minggu berikutnya atau 2-3 hari ini akan kita kirimkan kembali. Ini kalau disetujui oleh panitia. Tapi ini masukan dari para peserta, harapan saya ini bisa diakomodir. Baik, kemudian beliau juga sebagai narasumber berbagai forum keilmuan dan profesional, penyiaran radio dan televisi, mengisi waktu luang dengan membaca dan menulis sedikit karya sastra, melukis, hobinya melukis juga, sedikit berkolaborasi dalam musik, kemudian di sela kesulitan memasak. Nah, ini kalau memasak ini saya sangat ragu ini, agak bisa. Dengan masakan saya paling enak masakan saya Pak Saban ya. Dan pun off-road, nah, ini bertanya saya. Bersama Splendid Dialog telah menerbitkan album pedagogis judul Manuskrip Cinta. Wah, ini kalau mau belajar tentang cinta ini dengan beliau ini luar biasa sekali. Saya mau Pak, ini saya berguru dengan Bapak nanti untuk masalah cinta khususnya. Ya, kalau sudah berbicara masalah cinta itu, love itu adalah diri saya. Karena seorang konselor itu tentunya tidak harus jauh dari cinta, tapi wajib dengan cinta. Biasanya ada yang jauh dengan cinta. Kalau kita lihat para praktisi di lapangan dengan banyak tugas, menyusun portofolio, menyiapkan administrasi kegiatan harian, wajahnya sudah mengut, ya gitu. Biasa begitu. Cintanya sudah hilang gitu, hilang seketika gitu. Tapi begitu sudah ada, ini tanggal awal ini, bulan awal ini, itu cintanya muncul kembali. Gitu, tapi luar biasa Bapak. Siap, saya ingin berguru dengan Bapak terkait dengan ini manuskrip cinta. Dan apabila Bapak serta Ibu serta webinar pada kesempatan hari ini, sekiranya ada yang ingin disampaikan secara pribadi, siap nanti Bapak sudah menyampaikan di 0822 323 86347. Silakan cek pertanyaan. Namun waktunya jangan jam malam, nanti ada teman tidurnya beliau, nanti bisa menjadi salah paham. Baik,
Untuk menyingkat waktu, demikian dari saya untuk bibliografi Bapak Dr. Sakban Posisi MSI. Waktu dan tempat saya persilakan 30 menit dan tidak boleh mundur. Silakan Bapak Dr. Sakban Posisi MSI. Waktu sepenuhnya saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para praktisi konseling, baik yang main function maupun yang komplementer function. Saya menyebut main function itu karena profesinya konseling. Ada yang komplementer function kayak saya, itu karena di unit kerja saya tidak ada konselor, tidak ada Pak Erik, gitu, ya, itu jadi terpaksa saya melaksanakan itu. Maybe the question is that apakah Pak Sakban bisa gitu. Nah, ini apakah Pak Sakban bisa gitu melaksanakan konseling gitu ya. Setahu saya angkatan Sakban Rusidi dan Latipun, nah itu ada Pak Latipun tadi, saya senang sekali ketemu dengan Pak Latipun, satu angkatan dengan saya itu. Setahu saya bisa. Kenapa? Karena bagi mahasiswa angkatan lama seperti saya, angkatan yang sudah agak expired kayak saya ini, itu ada mata kuliah wajib, yaitu dulu namanya bukan BK tapi BP, ya itu. Pertama ada mata kuliah psikologi 4 SKS, kemudian ada mata kuliah BK1, BK2, dan masih ada satu lagi namanya diagnosis dan terapi untuk remedial teaching. Tuh. Jadi dengan dasar seperti itu Pak Erik dan teman-teman para praktisi konseling serta profesi perbantuan yang lain, karena di sini juga ada ahli coaching sebetulnya, tapi sport coaching. Tadi Pak Adi Magister Kesehatan itu ahli ya, aku secara nasional sebagai expert in sport coaching itu. Kalau Pak Adi tadi itu, tapi sport ya, untuk olahraga. Sedangkan saya itu dengan terpaksa melakukan fungsi konseling komplementer, mengganti karena nggak punya gitu. Itu seperti penasihat akademik itu kan juga melaksanakan fungsi komplementer. Jadi ada main function, ada complementary function, ada supplementary function ya itu. Nah, saya bukan seorang konselor, tetapi saya bisa melakukan sebagian dari mengambil alih. Kalau saya nggak bisa, saya serahkan ke Bu Rofi. Jadi Bu Rofi ini kalau di Pasca Sarjana IKI Budi Utomo itu konselor tamu yang melaksanakan asesmen psikologis gitu. Karena saya menggunakan itu di Pasca Sarjana itu Bu Rofi. Yang melakukan konseling juga Bu Rofi. Itu kalau sudah saya referral. Kalau masih saya bisa selesaikan di tingkat unit kerja dengan complementary function tadi, itu saya nggak butuh konselor, nggak butuh yang lain gitu. Nah itu yang pertama. Jadi saya tidak tahu mahasiswa sekarang S1 sekarang itu tidak menempuh mata kuliah yang saya sebut tadi itu, sehingga akhirnya juga kurang menghargai konseling, kurang menghargai profesi konseling, Pak Erik dan teman-teman itu, termasuk Pak Latipun itu. Dulu ini cerita sedikit. Waktu saya menjadi ketua Badan Akreditasi Sekolah, mungkin teman-teman para konselor masih ingat itu. Saya pernah menjadi ketua Badan Akreditasi Sekolah itu agak lama, 2 periode. Itu pernah jengkel setengah mati gitu, sama kepala sekolah. Ini mudah-mudahan kepala sekolah mendengarkan ini. Pada saat saya mengirim asesor untuk akreditasi, untuk visitasi itu, ruang konseling, ruang BK itu ada di depan, Pak Erik. Di ruang sekolah depan, sehingga sangat accessible, gitu, sangat bisa diakses oleh para peserta didik. Dan itu merupakan salah satu indikator penting dalam akreditasi waktu itu. Nah, setelah dapat akreditasi A, gitu, si kepala sekolah ini memindahkan ruang konselingnya itu di belakang, Pak Erik, dekatnya toilet. Bayangkan itu, dianggap tidak penting. Itu saya marah, gitu. Akhirnya apa, gitu? Kalau nggak dikembalikan ke depan, saya cabut akreditasinya. Ini komitmen. Komitmen that counseling in school is very, very
signifikan. Komitmen bahwa konseling dalam sekolah itu adalah sangat signifikan. Nah, hal-hal seperti ini masih sering terjadi juga. Nah, sekarang ini saya bicara tentang komitmen. Yang kedua, saya akan bicara tentang cinta, seperti kata Pak Erik tadi itu. Perhatikan ini, semuanya mungkin menarik untuk mengutip ini. Saya akan memulai dengan perbedaan kata mencipta dengan membuat. In English, to create and to make. To create and to make. To create itu mencipta, to make itu membuat. Puisinya begini. God creates everything from nothing. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Human make something from other things. Manusia membuat sesuatu dari sesuatu yang lain. So, God creates and human makes. And then we can add or omit the things with love. Kemudian kita bisa mengubah kata sing tadi itu dengan love. Jadi kita punya kalimat God creates love. Tuhan menciptakan cinta. Sedangkan Pak Erik hanya make love. Human makes love. Manusia bercinta. Kemudian, mari kita ganti love ini dengan buahnya. What is the fruit of love? Apa buah cinta itu? Anak. Bayi. Baby. Sehingga kita bisa mempunyai kalimat God creates baby. Tuhan menciptakan bayi. Human makes baby. Manusia membuat bayi. Yang belajar matematika kemudian bisa membuat kesimpulan that every baby is love. Bahwa setiap bayi adalah cinta. Betul Pak Erik? Ya, betul, betul. Kalau Pak Erik tidak bisa menyebut dirinya sebagai cinta, maka Pak Erik adalah hasil pemerkosaan, betul? Oke, ya. Betul apa enggak? Ya, betul. Iya kan? So everybody, every baby is love. We have to treat them with love. Jadi setiap bayi, setiap diri kita itu adalah cinta. Dan karena itu perlu dan harus diperlakukan dengan cinta. Because you are love. Ya? Because every of us is love. Sebab setiap kita adalah cinta, bukan hasil pemerkosaan. Jadi setiap itu berhak atas cinta. Betul nama betul Pak Erik? Oke, terus. Leres toh. Loh. Jadi setiap perlakuan kepada anak yang tidak dengan cinta itu sebenarnya menyalahi kodratnya. Ya, betul kan? Oke, nah sekarang saking cintanya saya sama mahasiswa Pak Erik. Saking cintanya saya sama mahasiswa gitu, itu kadang-kadang itu sudah banyak hal saya lakukan, termasuk diantaranya adalah pengalaman terakhir when we confront our pandemi sekarang ini, ketika kita menghadapi pandemi sekarang ini yaitu corona itu bayangkan mahasiswa saya itu sudah saya minta untuk ujian proposal tesis pada bulan Februari, nggak maju-maju, akhirnya sampai dengan bulan Juni, betul Juni ya waktu itu ya, Juni belum ujian proposal. Apa akibatnya? Sebagai pimpinan, akhirnya saya membuat yang namanya program, namanya No One Left Behind.
seorang pun tertinggal, harus lulus semester ini. So we have to do. Apa yang kita lakukan? Maka untuk pertama kalinya saya menerapkan proyek itu sebagai academic coaching. Nah, itu. Jadi semacam coach, semacam apa, coaching nggak ada, cuma dalam bahasa Indonesia nggak ada. Ya. Itu yang saya arahkan untuk membantu para mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu, apapun yang terjadi. Ada yang namanya pandemi kayak atau enggak. Nah, sekarang saya mau share what is academic coaching. Kita pakai yang ini. Bisa dilihat ini? Bapak-bapak bisa lihat? Ibu, Pak Erik bisa lihat? Ya, oke. Okay, here we can read clearly what is academic coaching. Apakah academic coaching atau coaching akademik itu? Academic coaching is a relatively new component of student success initiative in the United States. Jadi academic coaching itu adalah komponen baru yang relatif baru ya dalam prakarsa keberhasilan peserta didik di Amerika Serikat. It combines aspects of advising, counseling, education, and coaching into a dynamic and personal interaction between student and coach. Ia mengkombinasikan, memadukan aspek-aspek penasehatan, counseling, pendidikan, coaching, dan dinamis antara a student and a coach, antara seorang mahasiswa dengan seorang coach. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa academic coaching is an interactive process that focuses on the personal relationship created between the student and the coach. Jadi academic coaching itu adalah proses interaksi, ya, proses interaktif yang memusatkan pada hubungan personal yang diciptakan antara mahasiswa dengan coach. The coach challenge the student to think about his or her personal or professional goals in order to relate them to his or her academic educational goals. Jadi tugas seorang coach itu adalah menantang para mahasiswa untuk berpikir tentang tujuan-tujuan pribadi dan tujuan-tujuan profesionalnya in order to lead them, untuk menghubungkan mereka to his or her academic educational goals dengan tujuannya. Tujuan saya sebagai direktur memastikan bahwa setiap mahasiswa bisa lulus tepat waktu dengan standar yang tetap. In this learning process, dalam proses belajar ini, it is important for the coach, penting sekali bagi seorang coach, to encourage the students, untuk mendorong para mahasiswa to become, untuk menjadi more self-aware, lebih sadar diri, by understanding his or her strengths, ya, dengan membantu mereka untuk memahami his or her strengths, kekuatan-kekuatannya, values, nilai-nilainya, interest, minat-minatnya, purpose, maksud-maksudnya, and passion, serta gairahnya. Nah, tadi Pak Pelatih pun saya kira sudah membahas tentang the difference between counseling and coaching. Nah, tadi juga sudah sempat saya lihat di Pak Latifun itu ada ada pembedaan-pembedaan yang seperti di sini, ada yang namanya ini. Nah, ini coaching do's, ya, itu and don'ts. Jadi inilah yang membedakan coaching dengan yang lain. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Contoh, coaching fokus on enhancing the student's performance. Jadi kalau saya sebagai coach, maka pusat perhatian saya itu adalah pada peningkatan prestasi mahasiswa di akademik. Yang tidak diperbolehkan itu adalah diantaranya memberikan nasihat mengenai bagaimana perencanaan studi. Itu tidak boleh. Berikutnya, coaching itu boleh stay informed to the latest research. Selalu terbarukan dalam bidang penelitian mutakhirnya.
Yang tidak boleh, nah ini karena urusannya admin kalau yang ini, adalah counsel on mental health needs. Memberikan layanan konseling pada kebutuhan kesehatan mental. Itu tidak boleh. Dan seterusnya. Nah, saya akan hentikan ini, pembagian ini. Nah, jadi setelah saya mempelajari itu semua, akhirnya saya kebetulan bersamaan minat dengan Bu Rofi. Di antara sekian banyak pendekatan coaching maupun konseling dan terapi itu, ternyata saya lebih tertarik pada yang postmodern. Yang namanya postmodern approach itu. Ada 2 di sana, yaitu ada 3. Pada kebutuhan kesehatan mental, itu tidak boleh. Dan seterusnya. Oh ya, itu suara saya di YouTube rupanya. Jadi, setelah saya mempelajari apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantu mahasiswa ini bisa cepat tuntas studinya, dan kemudian tidak melanggar etika profesi, dan kemudian juga tidak menurunkan standar, akhirnya saya memilih satu pendekatan yang digolongkan dalam postmodern approach. Di sana ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah solution focused approach. Ini tokohnya saya kira semua teman konseling tahu, itu Disaster sama Insoo Kim Berg itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah narrative approach, dan yang ketiga adalah strength based approach. Tapi saya suka dengan yang solution focused approach. Dan belakangan pendekatan yang disebut dengan solution focused approach to coaching ini itu melahirkan sebuah cabang psikologi baru di Australia. Jadi bapak psikologi coaching itu namanya Grant. Disertasinya mengenai coaching itu. Kalau teman-teman perlu nanti bisa saya berikan. Nah, apa inti dari itu? Inti dari yang disebut dengan solution focus approach itu, saya akan sharekan dari dari bahan ini. Bapak Ibu bisa lihat pada artikel yang ada pada Grant yang tripartit. Baik, saya akan langsung ke ke jantungnya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, ini saya akan share terlebih dulu. Oke, share screen. Oke. Bapak Ibu, ada 3 komponen di dalam solution focus approach itu, untuk coaching terutama, tapi juga untuk counseling juga bisa. Yang pertama itu adalah goal orientation. Ini. Jadi tugas utama seorang coach, seorang konselor atau seorang terapis itu yang berorientasi kepada tujuan itu adalah membantu para clients itu untuk menyadari betul, untuk memiliki komitmen ya dengan tujuan yang telah ia tetapkan. Yang kedua itu adalah resources activation, pengerahan sumber daya yang dimiliki. Dan yang ketiga itu adalah problem based engagement atau kesanggupan untuk mengesampingkan masalah. Ini yang membedakan. Kalau kebanyakan paradigma dulu itu untuk menyelesaikan masalah atau dicari penyebabnya, gitu. Maka untuk solution focus counseling atau solution focus coaching ini malah tidak usah dipikirkan penyebabnya. Tidak usah dipikirkan. Nah, bagaimana itu berkait? Nah, kalau dilihat di halaman 102 itu, Foundations of a Solution Focused Approach to Coaching. Jadi landasan-landasan itu pendekatan berfokus solusi untuk coaching. Yang pertama adalah goal orientation. This is the main function, first function of coach. Yang pertama fungsi seorang coach itu adalah itu mengidentifikasi preferred outcome, hasil yang diharapkan, and oriented toward goal, dan mengorientasikan kliennya itu untuk kepada tujuan tadi itu.
Yang berikutnya itu komponennya adalah problem disengagement. Mengesampingkan masalah. Saya suka tahu anak-anak SMK, anak-anak SMA itu suka mengeluh karena orang tuanya suka bertengkar. Pernah suatu ketika saya nasihatkan, karena saya bukan konselor, saya cuma nasihatkan gini. Urusan orang tuamu bertengkar itu sampai kamu mati juga nggak bisa kamu selesaikan. Nah terus bagaimana Pak? Itu kan mengganggu. Bagaimana dibuat tidak mengganggu? Apa yang dilakukan? Lupakan. Jadi every problem that you cannot control the problem. Setiap masalah yang Anda tidak bisa mengontrolnya, lupakan. Saya punya guyonan bagus sama Bu Rofi itu. Begini. Saya misalnya jadi cowok tidak laku-laku karena jelek. Wajahnya jelek. Ya saya kan nggak bisa itu kemudian menyelesaikan kejelekan wajah saya itu kan nggak bisa. So what I have to do? Jadi apa yang harus saya lakukan? Lupakan. Lupakan ketidaktampanan ini dan menggantikannya dengan kemapanan. Saya punya kekuatan yang lain, saya punya kecerdasan, saya punya kesehatan, saya punya kegigihan, saya punya semangat. Itu yang saya kapitalisasi. Jadi saya nggak perlu operasi plastik seperti opa-opa yang dari Korea itu nggak perlu. Biar cakep itu nggak perlu. Percuma aja gitu. Let's just engage the problem. Lupakan masalah ketampanan ini. Gitu. Dan kita kapitalisasi kekuatan yang kita miliki. Nah, dengan demikian akhirnya kan tujuannya laku. Fungsi utamanya kan laku. Goalnya itu kan bukan tampan. Pak Erik itu tampan, tapi kalau nggak laku jadi kutukan. Ingat ya, ketampanan yang tidak laku gitu menjadikan kutukan gitu loh ya, gitu. Jadi better not handsome. Ya, lebih baik tidak handsome tapi laku daripada tampan tapi nggak laku itu. Nangis umur hidup itu, ya. Gitu. Nah, jadi saya mengingatkan gitu loh, saya ingatkan gitu ya, tujuan utamanya itu kan ini, kamu laku, dapat cantik, pintar kayak Bu Rofi gitu ya gitu. Sehingga saya akhirnya udah lupakan saja ketampanan gitu, kita tingkatkan kemapanan sehingga ketika tampanan ini termaafkan oleh yang bersangkutan. Sehingga saya laku. Termasuk melupakan tadi itu, melupakan masalah orang tua kita yang begini, yang begitu. Saya itu ya sampai pecah kepala saya itu tidak bisa menyelesaikan masalah orang tua saya itu. Ada wilayah-wilayah when the problem is uncontrollable, ketika masalah-masalah itu tidak dapat dikontrol, ya, maka kita harus kembali ke diri kita. What we can control is ourselves. Apa yang bisa kita kontrol itu adalah diri saya. Saya nggak bisa marahi orang yang ngerasani saya, tidak bisa. Tapi saya bisa mengubah sikap saya terhadap orang yang ngerasani saya. Gitu. Sehingga saya kembali kepada diri saya, mengenali kekuatan-kekuatan saya untuk saya gunakan. Nah, kekuatan-kekuatan itulah yang kemudian saya aktifasi, saya kerahkan. Ya, yang terakhir, ini ketika kita sudah bisa disengage from problem focus thinking, ketika kita sudah bisa mengesampingkan untuk terbelenggu oleh masalah, maka kita bisa identify and activate resources and strength. Mengidentifikasi dan mengaktifasi sumber-sumber dan strength yang saya miliki. Untuk yang seperti itu Pak Erik, bahkan saya menghadirkan Tuhan. Saya ajak bicara. Kamu percaya Tuhan apa tidak? Hadirkan. Minta bantuan. Sampai segitunya. Kekuatan yang dimiliki digunakan untuk melakukan itu. Punya teman, gunakan. Punya relasi, gunakan. Punya kesanggupan untuk melek, ya digunakan. Jadi 3 itu komponennya yang disebut dengan tripartite taxonomy of solution focused approach to coaching. Sama dengan psikiater yang dilakukan oleh teman-teman di jurusan psikologi klinis, ya itu, maupun yang di jurusan konseling dan bisa menggunakan ini. Apalagi saya
jelas gitu. Nah, kenapa kita harus problem disengagement gitu? Harus bisa melupakan masalah itu. Ya karena tadi itu tidak semua masalah itu diselesaikan dengan penyebabnya, nggak harus. Kita bisa lupakan kok itu. Kita bisa lupakan. Begini, saya ingin berharap teman-teman semua itu mensyukuri sifat lupa. Ya. Mensyukuri sifat lupa. Saya bisa seperti ini kan bisa melupakan, karena bisa melupakan hutang-hutang saya. Di salah satu kutipan saya itu bunyinya begini, Pak. Boleh jadi karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah sifat lupa. Sehingga dengan sifat lupa itu kita bisa berbahagia. Bayangkanlah kalau seluruh dosa-dosa kita, seluruh kesalahan-kesalahan kita, seluruh dosa-dosa kita menghantui kita bahkan ketika kita mau tidur. Maka kita nggak akan bisa bahagia. Gitu. Bayangkanlah orang yang pernah memecat kita, yang memzalim kepada kita, gitu ya. Itu kemudian menghantui kita, gitu ya. Nggak bisa ketawa, gitu. Hutang-hutang kita juga menghantui kita, nggak bisa kita ketawa. Itulah yang saya lakukan kepada para mahasiswa saya, gitu ya. Itu, ayo fokus ke tesis, gitu. Kemudian lupakan masalah-masalah yang ada, gunakan yang ada. Sekarang kita nggak bisa tetap muka, tapi ada daring. Sekarang kita nggak bisa tetap muka, tapi kita bisa menggunakan Google Form untuk mencari data. Itu semua yang saya lakukan, sehingga akhirnya tepat malam takbiran ya. Tepat malam takbiran itu semua target saya 32 atau 38 mahasiswa lulus semua tanpa menurunkan standar penilaian. That is our own experiences. Itu adalah pengalaman kita sendiri. Nah, berkenaan dengan bagaimana langkah-langkah demi langkah itu, sebetulnya ada sebuah buku yang ini juga temannya Grant, temannya Disaster sama Inso Kimber itu, yang buku yang ini yang saya berikan itu, Brief Coaching, a Solution Focused Approach ini buku yang sangat bagus. Di dalamnya itu selain ada tahapan-tahapan, termasuk ada miracle question dan sebagainya, itu di belakangnya itu ada, ini bagus sekali ini Bu Rofi dan teman-teman, kalau ini ada yang mau menerjemahkan. Kalau ada yang mau menerjemahkan, itu sangat bagus sekali. Misalnya di sini ada yang namanya langkah pertama. Jadi saya nggak akan buka di situ. Coba Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa dilihat pada lampiran gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang solution focus questions. Yang pertama adalah problem free talk. Di sini dikatakan, jadi tahap pertama itu istilahnya macam-macam ya, ada yang menyebut anamnesa, ada yang namanya diagnosis atau apalah, atau yang namanya kualifikasi kalau di hipnoterapi, kalau di konseling namanya prognosis ya. Itu di sini namanya problem free talk. Di sini dibuka dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana seorang coach itu gitu. Misalnya dikatakan gini, saya tahu sedikit, saya nggak banyak tahu ya tentang saudara gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa saudara bertemu saya, teman-teman saya. Coba diceritakan. Aku memulai. And then, what will you feel happy to tell me about yourself? Sukakah kau? Misalnya kalau saya minta kamu menceritakan tentang dirimu, mau nggak? Gitu. Keberatan nggak? Coba ceritakan. Pasti yang bisa saya ketahui, yang boleh saya ketahui tentang dirimu. Ya, gitu. Kemudian ada kata-kata pembuka ya, gitu. Minatmu apa sih gitu? Ayo kamu minatnya apa? Kalau Pak Saban minatnya musik, macam-macam. Kalau kamu apa? Nah, gitu. Nah, kemudian yang what do you enjoy? Yang bisa kau nikmati apa? Dari sekian banyak 24 jam itu kamu bisa nikmati apa ya? Ya, gitu. Dan seterusnya. Kemudian ada pre-treatment change. Ada hal yang penting juga disebutkan ada establishing a common contract. Nah ini yang mungkin agak berbeda. Dalam setiap sesi coaching itu harus ada kontrak. Kontraknya itu yaitu bahwa setelah sesi pertama itu dengan sesi selanjutnya itu si konseli atau klien itu
itu harus menegaskan akan melakukan apa selama sesi pertama dengan sesi kedua. Nah, itu akan menjadi hasil evaluasi di sesi berikutnya. Walaupun seringkali bisa hanya single session. Saya bisa menyelesaikan permasalahan mahasiswa itu kadang-kadang bisa single session, hanya satu kali tatap muka. Asalkan ketemu betul, kemudian saya akan mengutip salah satu pernyataan pemimpin besar komunis. Tidak penting kucing itu berwarna hitam atau berwarna putih, karena yang penting bisa menangkap tikus. Tidak penting apakah kita sebut itu psikolog klinis, terapis, hipnoterapis, coaching, konseling, mentoring, atau mungkin training. Yang penting bisa melaksanakan apa yang menjadi fungsi kita sebagai seorang helping professional. Itu pengantar saya, Pak Erik. Mudah-mudahan bisa memancing kita untuk diskusi. Saya tahu bahwa agak tertinggal kita dibanding dengan tadi disebut oleh Bu Rofi tadi itu, termasuk majalah yang saya kirim itu. 2008 itu perdebatan mengenai kucing dengan konseling itu di Amerika sangat ramai, gitu ya. Bahkan sampai ramai sekali, aspek hukum dan sebagainya dimasalahkan. Tetapi kemudian kalau teman-teman membuka, ketik dengan 3 kata kunci, akademik atau Center of Academic Coaching, maka itu dimiliki oleh hampir semua perguruan tinggi maju di luar negeri. Itu artinya apa? Sudah saatnya lembaga pendidikan kita juga memiliki pusat layanan coaching akademik. Di perguruan tinggi, kalau di sekolah mungkin masih bisa dijadikan itu dengan coaching. Saya kira demikian pengantar diskusi saya. Mudah-mudahan memancing teman-teman untuk terus mengembangkan diri. Saya hanya mengingatkan, seorang profesional tidak boleh memperbarui pengetahuan. Kalau tidak, maka akan malapraktek. Ya, seorang tenaga profesional harus senantiasa memperbarui pengetahuan dan kecakapannya. Kalau tidak, maka akan terjadi malapraktek. Bayangkanlah seperti ini. Dokter yang menangani diabetes, kemudian ID menyelenggarakan sebuah workshop, judulnya penata laksanaan diabetes mutakhir. Dokter tidak ikut. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malpraktek. Itu yang saya ingin kemukakan. Saya senang diundang dalam sebuah forum yang tujuan utamanya adalah melakukan pembaruan kecakapan profesional, baik untuk coaching maupun untuk. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Erik. Baiklah, terima kasih Bapak Dr. Sakban Rosidi. Mari kita berikan aplaus kepada beliaunya, luar biasa sekali. Untuk materi yang kedua, yang terakhir ini terkait dengan academic coaching, yang dimana ada beberapa pesan dari beliau terkait dengan solution focus approach coaching ini, yaitu goal and intention, yaitu membantu klien menyadari memiliki keminatan dan atau tujuan, karena ini menjadi salah satu fokus bagaimana para profesional untuk mengembangkan satu bentuk ilmuwan yang nantinya dapat dijadikan satu tolak ukur bagaimana dapat atau mampu memberikan yang terbaik bagi konflik. Kedua adalah resource activation, ya, terkait dengan sumber daya. Ini menjadi pola yang harus terukur. Kemudian problem disexamination, problem engagement, yaitu
Untuk menanggapi satu penyimpanan permasalahan, ini menjadi salah satu fokus bagi para profesional yang dimana ini menjadi satu target untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang tadi sudah dibuatkan satu contoh diagram tahapan dari Bapak Dr. Sabarosi ini, dan ini menjadi sangat menarik sekali apabila akademi coaching ini disandingkan atau dikawinkan ya dengan ilmu kita untuk ilmu konseling, karena dari apa yang sudah dipaparkan oleh beliau ini saya yakin sekali banyak hal-hal yang belum secara tuntas disampaikan karena menyingkat waktu, dan tentunya beliau juga tadi sudah memberikan satu support kepada kita semua, pada peserta webinar untuk mencari satu informasi atau memberikan satu hal-hal yang sifatnya dapat mengembangkan ilmu dengan satu supporting dari beliau terakhir bahwa seorang tenaga profesional ini harus mampu untuk memperbarui dari segi keilmuan. Tentunya ya, jadi harus update terus. Kalau kita lihat bahwasanya dari segi keilmuan yang didapatkan oleh kita sejak saat kita kuliah, kemudian sampai hari ini mungkin kita masih menetap dalam koridor yang sama, tidak update. Ini akan sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Yang Prof. Rayet dulu selalu mengatakan bahwa cash ini menjadi salah satu produk diri kita. Bagaimana kita untuk mengentaskan cash, maka kita harus memiliki trilogi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa berpikir secara cerdas, kemudian komunikasi tangkas, serta memiliki wawasan yang luas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Saban tadi, bahwa pemikiran seorang keilmuan, seorang profesional ini harus luas sekali. Tidak hanya berfokus pada satu keilmuan, tapi kita harus memiliki satu pemahaman berbagai macam disiplin ilmu. Sehingga saat kita menjadi seorang konselor profesional, maka kita harus mampu untuk menelaah berbagai macam hal terkait dengan keilmuan yang ada di dalam lingkungan sekitar.